Di halaman 37, Pedoman Transliterasi Arab Latin. Bukunya sudah ada di tangan masing-masing. Sudah. Nah, udah ya. Nah, ini yang sepele tapi sering kedapatan ya mahasiswa ketika dalam penulisan. Jadi kalau seandainya ada dalam judul atau dalam permasalahan objek penelitian kata-kata asing, itu ditransliterasi, transliterasinya ikuti yang di halaman 37. Ya, beda kampus itu beda dalam transliterasi. Nah, kenapa Pak nggak bisa di font, nah, di Word? Karena fontnya tidak di-download, jadi download dulu fontnya. Kalau Times New Roman ini pasti nggak bisa. Yang bisa ini New Arabic bisa. Ya, pedoman transliterasi Arab dan Latin. Jadi kalau misalnya menemukan kata-kata asing, misalnya musyrikat, misalnya, ikuti aja musyrikat mim, namanya berarti huruf abjadnya M kan, ya tinggal diikuti itu aja. Musyrikat mim wow, tinggal wow, wow Jadi ini transliterasinya di halaman 37. Ikuti ini, ya. Transliterasinya ikuti begini. Kalau panjang harus ada benderanya. Nah, jadi harus fontnya Times New Arabic. Nah, itu ada benderanya kan. Coba B, vokal panjang mat, fathah ditulis A, kasih bendera, atau A besar kasih merah. Termasuk juga kalau dia baris kasroh, kasih bendera atas, domah juga begitu. Nah, ikutilah panduannya ini. Ini transliterasi. Ya, kemudian masalah footnote. Nah, footnote ini juga kadang sering ditemukan ada yang membuat langsung halaman, ada yang membuat sesuai buku panduan. Contoh langsung di halaman 49. Halaman 49. Yang paling banyak biasanya jurnal apa namanya mahasiswa nulis itu contohnya pasti buku sama jurnal. Tapi paling banyak itu buku. Nah, ini juga berbeda dengan kampus lain. Buku panduan, menurut buku panduan, nama orang, kemudian judul, ya sama ya, kampus lain juga nama orang, judul kemudian mereng, tempat terbit, kayak Laila Ahmad, tempat terbit London, London, kemudian penerbit Yale University, tahun terbit 1992. Biasanya kalau di kampus lain, dari mulai London itu sampai 1992 itu di dalam kurung, kayak di UIN ya. Kalau saya dulu di UIN, London itu dikasih kurung. Nah, buka kurung, kemudian 1992 itu langsung dikasih tutup kurung. Nah, kalau di PTQ nggak ada, ikuti aja ini. Nah, kalau di UIN biasanya setelah eh, tahun terbit ya 1992 itu, nah itu langsung dia halamannya 20. Nah, kalau di PTQ dikasih hal, koma, hal, titik 20. Jadi begini, nah ini sering salah nanti kadang. Ini kadang biasanya mahasiswa Pak kata Bapak ini seperti ini gitu. Kadang kan semua dosen enggak lagi latar belakang semuanya PTIQ. Nah, kita jadi ini panduannya ini. Kalau ngambil kutipan dari buku, nah paling banyak buku ya. Nah, kalau jurnal, antara dua ini yang paling banyak nih, buku dan jurnal. Jurnal juga sama. Bedanya dia yang miring itu nama jurnalnya. Kalau judulnya Women and Gender in Islam itu dia tegak lurus. Nama jurnalnya baru miring. Baru volume berapa? 03. Volume itu menunjukkan jurnal ini sudah 3 tahun, 3 tahun lamanya berdiri. Volume. Nomor itu terbit yang pertama di tahun tersebut. Itu nomor satu itu. Itu cara baca jurnal. Volume itu menunjukkan berapa lama jurnal itu sudah eksis. Berarti kalau volume 3 berarti sudah 3 tahun eksisnya. Nomor satu berarti penerbitan pertama di tahun tersebut. Biasanya dalam penerbitan itu jurnal jurnal itu biasanya
Yang apa namanya yang bagus itu setahun 2 kali sampai 3 kali, jarang 4 kali. Yang murni ada Pak, ada, tapi biasanya abal-abal. Jadi tiap bulan dia mengeluarkan jurnal. Ini volume 3 nomor 1 tahun 2013 halaman 20 itu kalau jurnal. Ya udah itu aja. Biasanya mahasiswa paling banyak ngutip buku sama jurnal. Kalau internet adalah tapi dikit. Coba lihat di poin 9 internet. Hampir mirip ya sama dengan jurnal. Nama orangnya, judulnya, kemudian websitenya, URL-nya ya. URL-nya baru akses 4 Maret 2014. Jadi bisa tiga ini aja. Buku, jurnal, sama sumber internet. Yang lain-lain jarang. Adapun misalnya ditemukan nanti selain di luar dari tiga ini, jurnal, buku, sama internet, nah juga dikasih juga contoh-contohnya itu. Tinggal baca sendiri saja. Ya, tapi paling paling banyak itu jurnal, buku, sama internet. Kayak majalah, koran, surat kabar, apalagi yang lain-lain itu nanti dibaca saja di halaman 50, 51 ya. Nah, sampai 50 berapa tuh? 53 tinggal dibaca. Itu teknis dalam kutipan. Eh, transliterasi sudah, kutipan sudah. Kemudian halaman. Nah, ini halaman. Coba buka halaman 33 pedoman tulisan. Udah ada dibuka semuanya. Halaman 33. Udah kelihatan semuanya ya. Ini harus dilihat bukunya halaman 33. Ya, Pak. Nah, PT IKI secara SOP menerima penelitian minimal jumlah halaman kalau tesis 150 sampai 250 halaman. Itu poin satu yang A, ya kan? Nah, kalau disertasi 300 sampai 400 halaman. Nah, kita tesis 150 sampai 250 halaman. Nah, menurut pengalaman saya, mahasiswa itu jarang nulis sampai 200 halaman. Ya, paling banter dia 150 udah ngepas-ngepas tuh 151. Ada yang paling paling banyak yang saya temukan selama ratusan kali saya bimbing itu 160. Ya saya tahu juga alasannya, paham lah. 150 halamannya sudah blenger kan. Yang penting sudah ngikuti SOP 150 bisa diterima, bisa diujikan. Ini kok 200 halaman juga blenger juga bacanya kan. 150 aja sudah blenger gitu. 150 saja udah. Ya, biasanya paling banyak 151. Ya di pas ya di dikit-dikit tambahnya pada 155. Biasanya mahasiswa begitu. Nah, cuma fatal dia. Nah, coba dibaca poin C-nya. Uraian materi utama objek pembahasan haruslah mencapai minimal 70% dari total halaman tesis disertasi. Nah, 70% itu perlu diperhatikan. Itu bab 3, bab 4, bab 5. Itu masuk 70%. Coba di halaman 34-nya. Hmm. Ada tabel di situ. Ada tabel. Jadi ini kadang nggak usah ikuti di tabel ini ya. Ini kan hanya gambarannya saja. Nah, kayak pendahuluan 10, kerangka teori 20, ya. Berarti halaman bab 1 dan bab 2 cuma 30 halaman. Selebihnya 35, 35 itu bab 3, bab 4, bab 5 penutup 5 halaman kan. Nah, kalau simpelnya begini saja. Kalau 70% dia mau ngambil 150 halaman, 70% dari 150 halaman itu 105. Coba dihitung saja di kalkulator. 150 halaman, 70%-nya itu 105. Berarti bab 3, bab 4, bab 5 itu 105 halaman. Nah, itu banyak itu yang perlu pemikiran kita yang mendalam, bahasa kita. Karena itulah warna kita sendiri. Seorang penelitinya masuknya di bab 3, bab 4, bab 5, 105 halaman. Hmm. Jadi itu banyak analisis di situ.
Sisanya kalau patokan 150 dikurang 105, 45 halaman. Jadi bab satu bab 2 itu 45 halaman. Kalau di tabel tadi kan 30 halaman. Bab satu sama bab 2 30 halaman kan. Pendahuluan 10, kerangka teori 20. Nah, jadi kita ikut panduan yang 70%. Bab satu bab 2 45 halaman. Kalau dia mengambil 150 halaman. Nah, kenyataan selama saya bimbing ya, sudah beberapa tahun ini, ada yang bab duanya itu sampai 60 halaman ada. Patokannya 150 halaman, coba. Nah, situ sudah lari. Ini kan yang sepele hal begini, yang teknis apa namanya? Stupid mistake lah, konyol kan. Kesalahan-kesalahan konyol tapi fatal ini. Nah, ini konyol hal begini konyol. Jadi dibuat bab satu bab 2 60 halaman. Sisanya bab 3 bab 4 bab 5 itu sisanya. Tidak, 45 halaman. Bisa nggak lebih, Pak? Misalnya sampai 50 halaman di bab satu bab 2-nya. Bisa. Konsekuensinya bertambah dia. Tidak 150 halaman. Tinggal tambahkan saja. Berarti bisa jadi dia ditambahkan 5 lembar lah. 150 berarti 155 halaman. Baru bisa bab satu bab 2-nya 50 halaman. Kan gitu hitung-hitungannya. Nah, kira-kira begitu dia. Pokoknya kalau bab duanya 60 halaman, berarti total keseluruhannya nggak 150. Nah, tinggal hitung saja itu bisa berarti 160 atau 170, 65 atau 170. Nah, jadi nggak ngapa 150. Sementara jarang orang mau nulis 60 halaman. Itu jarang sekali ya. Ada satu dua mahasiswa yang saya ketemu yang 160. Rata-rata 151, 155, ada banyak banget tuh. 155, mentoknya 155, 156. Yang penting bisa disidangkan. Kan gitu. Itu ya, ini masalah halaman. Konyol dia, tapi fatal ini. Ada sampai sini pertanyaan ya. Udah paham lah ya. Transliterasi, kemudian catatan kaki, halaman. Dah, selesai. Baru langsung buat lihat contoh abstrak. Contoh abstrak yang halaman lampiran B1. Coba lampiran B1 halaman berapa itu? Nggak ada halaman di sini. Lampiran, di lampiran. Lampiran B1 halamannya nggak ada ini. Ada lampiran A. Ini sekarang lampiran B, lampiran B1 bahasa Indonesia. Nah, abstrak itu isinya ada tiga saja. Ada tiga saja. Kelihatan nggak? Coba abstrak di lampiran paling belakang, lampiran B. Coba langsung paling belakang yang lampiran B. Wah, setelah halaman 56 Di di sini balik. tidak ada halaman kalau di buku. Ada di situ Enggak, halaman di PDF-nya coba. enggak, sebelumnya di baliknya halaman 56 biar mudah, Pak. Ah ya, di baliknya halaman 56 ya, betul. Sebelumnya halaman 56. Dah kelihatan? Temu? Coba. Nah, Halaman itu tujuh kelihatan. 73 pada Pak. Udah ketemu, coba. Halaman 72, maaf, sorry, 72. Di bawah itu diganti. Nah, ya. Ya, Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, coba lihat. Meskipun paragrafnya ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tapi intinya yang ingin dia sampaikan cuma tiga saja. Tiga item saja itu. Yang pertama, ini kan karena penelitian yang sudah selesai. Ini punya Profesor Nur apa? Burian ya. Ini disertasinya Burian. Nah, pertama, karena ada sudah selesai, langsung dia kesimpulan. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Ekohumanis teosentris. Jadi ini yang ingin ditemukan itu tadi. Ekohumanis teosentris. Jadi kesimpulan disertasi ini adalah langsung. Ini kadang ada membuat definisi lagi. Eh, Abdullah Said adalah seorang mufasir. Enggak, itu tidak ada begitu. Jadi langsung saja. Kesimpulan tesis ini adalah, gitu dia.
Meskipun di awal belum selesai penelitiannya, tetap abstrak dibuat. Cuma bahasanya bukan kesimpulan, mungkin kesimpulan sementara, ya, belum final dia. Nah, pendapat sementara, gitu ya. Kalau ini kan sudah final, jadi gitu aja kesimpulan sementara atau pendapat asumsi penelitian ini adalah nah, kira-kira gitu. Satu ini. Nah, jadi kesimpulan sementaranya disebutkan. Nah, yang kedua, coba lihat di paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang paling penting tuh paragraf 4. Disertasi ini memiliki kesamaan pendapat dengan Ibnu Adil Al-Hambali. Nah, jadi nama-nama orang. Nah, di samping nama-nama orang ini disertakan tahun. Kapan dia lahir, kapan dia wafat. Kalau tidak diketahui kapan dia lahir, langsung wafatnya kapan. Ya, Al-Hambali, Al-Marogi, Sachiko Murata, Aminah Wadud, kan? Zaituna Subhan, Nasruddin Umar, Simudi Bofier, Musdah Mulia, Quraish Shihab. Jadi disertasinya ini sama dengan pendapat tokoh-tokoh ini dan tokoh-tokoh ini menulis tentang ekohumanis teosentris tafsirnya gitu. Kira-kira dia membahas tentang ekologi lah, kira-kira ekologi kan masalah lingkungan. Nah, tokoh-tokoh yang disebut tadi ini ada Quraish Shihab. Nah, mereka ini nanti tampil di mana? Tampilnya di bab 2. Nama-nama ini harus ada di bab 2. Jadi di bab 2 itu, kenapa disebut bukan penelitian kalian itu? Karena ini meneliti penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Kebetulan mereka-mereka ini adalah Hambali sampai Muhammad Quraisyihab bin Firdaus ini sudah meneliti tentang ekohumanis teosentris. Kita bilang ekologi lah. Ekologi itu ilmu tentang lingkungan, tafsir tentang lingkungan. Sudah menulis. Nah, baru peneliti yang sekarang ini, yang dalam abstrak ini menguatkan teori mereka. Gitu. Jadi memiliki kesamaan namanya. Nama-nama mereka harus muncul di bab 2. Saya pernah uji itu. Dia buat di abstraknya itu nama-nama orang. Ketika kita cari di bab 2 tidak ada. Nah, itu sama dengan penelitiannya bohong. Dia sebutkan nama si Polan, si Polan, si Polan, si Polan. Tidak ada di bab 2-nya. Misalnya Quraish Shihab. Nah, di halaman berapa Anda katakan di Quraish Shihab? Munculnya nanti di bab 4. Bab 4 udah nggak bukan lagi Quraish Shihab. Udah game over. Quraish Shihab itu udah game over di bab 2. Jadi salah penempatan. Nama-nama ini muncul lagi dengan pendapat-pendapatnya di bab bab 3, di bab 4. Udah lagi. Mereka ini sudah selesai di bab 2. Makanya kajian literatur review. Nah, critical review penting. Nah, semakin banyak misalnya kajian relevan, penelitian terus yang relevan, nah, semakin banyak nanti dalam bab 2 itu. Jadi bab 2 itu tentang pembahasan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, nama-nama siapa ininya lah, siapa pengarangnya, siapa yang penelitinya. Nah, jadi nama-nama mereka inilah dan buku-buku mereka inilah yang dijadikan perdebatan akademik di bab 2 itu. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, temuan disertasi ini berbeda dengan pendapat Al-Asfahani. Ya, berbeda. Nah, jadi dia kumpulkan semuanya. Al-Asfahani kan punya buku di mana dia tentang membahas tentang ekologi misalnya. Khusus ekologi berwawasan gender kan. Fahru Roji, Jamak Sari, Kurtubi, Bikoi, Sabuni, Hamka, siapa nih? Toba-Tobai, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, yang mengatakan bahwa potensi intelektual lebih dominan bagi laki-laki dan potensi emosional lebih dominan bagi perempuan. Nah, nama-nama ini juga ada di bab 2. Bayangkan, ada berapa banyak nama ini kalau dituliskan di bab 2 saja perdebatan mereka, ini sudah lebih dari cukup. Makanya kalau penelitian relevannya cuma 2, 3, ya itu yang membuat nanti bingung dia di bab 2-nya membahas apa. Jadi nggak usah terlalu banyak definisi-definisi di bab 2. Bahas tentang teknologi ekologi barusan gender, definisi ekologi. Sering begitu mahasiswa itu definisi. Tidak, ini penelitian mereka ini dibahas ini bab 2 ini. Namanya kan landasan teori, penelitian mereka inilah yang dibahas. Nama-nama mereka ini beserta tulisan-tulisan mereka ini yang ada nama-namanya. Ah, itu item yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, bab yang paling bawah itu. Paragraf berapa tuh? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang 7. Metode yang digunakan baru metodologi, medpen. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i. Sikit saja.
Karena nanti ada subtema khusus di bab satu itu membahas tentang metodologi yang detail. Jadi cukup saja sedikit aja gitu. Penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i, metode historis kritis kontekstual, pendekatan kualitatif. Penjelasan detailnya itu nanti ada di subtema khusus di bab satu. Jadi itu saja yang disebutkan di dalam abstrak, tidak yang lain-lain. Cerita tentang apa? Tadi kelas sebelumnya lagi apa pembahasan tentang Palestina. Ceritakan Palestina adalah suatu negara, bukan begitu. Itu Anda tuh mau menemukan apa? Disebutkan di abstrak itu. Apa yang mau ingin ditemukan itu apa? Udah ya, selesai ya. Abstrak. Udah itu aja yang paling penting. Selesai cukup itu masalah buku panduan. Oke, Nah, silakan bisa saya ditutup. Sekarang presentasi ya, lah. Ada saya mau pertanyaan nanya, dari Pak. buku panduan. Boleh Silakan, bertanya Pak. dong, Pak? Silakan, Enggak, silakan. ini saya perdebatan akademik tadi Bapak bilang berarti bisa ada yang kesamaan, ada perbedaan harus harus dimunculkan atau kesamaan aja ya harus dimunculkan atau dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya lah, Pak. Biar ada perdebatan akademik. Kalau kesamaan nggak ada debatnya. Gitu kan? Oke, tokohnya boleh sebanyak ini, Pak ya, banyak ya, boleh ya. Iya. Semakin banyak tokonya kan semakin banyak bukunya, Pak. Satu toko itu kan satu buku. Iya kan? Iya, iya. Iya. Nah, supaya dia nggak mentok dalam bab duanya. Jadi dia bahasnya tentang tokoh-tokoh itu aja beserta bukunya. Bahas tentang ekologi berwawasan gender tadi kan. Jadi bahas tentang itu. Bahasan tentang teori. Jadi di bab 2 itu kita tuh nggak kelihatan. Nah, kita itu cuma hanya menunjukkan, oh ini si peneliti ini banyak baca, gitulah. Semakin banyak tokoh-tokoh yang bisa kita kaji literatur itu menunjukkan kita wawasan kita luas dalam membahas tema itu gitu, tema yang ingin kita angkat. Itulah semakin banyak, semakin berarti betul-betul dalam kita membahas tentang objek yang ingin kita teliti dengan cara menampilkan peneliti-peneliti terdahulu yang relevan. Munculnya kita itu di bab 3, bab 3, bab 4, bab 5, ada situ baru kita sendiri. Yang lain-lain itu sudah game over, sudah selesai di bab 2. Jadi nggak muncul lagi mereka di bab 3, bab 4, bab 5 nggak muncul lagi mereka. Sudah selesai mereka itu. Makanya Oke. dibilang 70%. 70% itulah bab 3, bab 4, bab 5 itu maksudnya. 70%. 70% itu hasil pemikiran kita sendiri, gitu. Di bab 3, bab 4, bab 5 bukan lagi pemikiran orang lain, bukan lagi teori orang lain, tapi punya kita sendiri. Gitu ya. Apalagi yang ingin Ah, ditanyakan dalam ini? baik. Eh, Kalau isi begini Pak, ini kan artinya saya membayangkan karena pernah ada studi komparasi atau perbandingan satu tafsir. Eh, saya membayangkan kalau seandainya saya tidak mengambil perbandingan tokoh suatu tafsir, tapi menganalisis kedalaman dari suatu suatu kitab misalnya atau suatu tafsir yang sudah ada, itu gimana Pak? Apa ya triknya gimana gitu? Misalnya kitab Lataiful Isyarat Syekh Imam Al-Qushairi, itu kan Hmm, tafsir 30 juz dan Al-Quran. Saya pernah membaca itu tentang komparasi perbandingan Imam Abdul Qadir Jilani dan Imam Qushairi. Orang menulis tesis dengan perbandingan itu. Tapi boleh nggak kita tidak melakukan perbandingan terhadap ini, tapi mencoba menggali kedalaman atau apa yang kita temukan, nah, kan belum belum memulai kan apa yang kita temukan hmm. terhadap satu tafsir itu bisa nggak gitu? Atau trik kalau bisa triknya bagaimana gitu? Sudah ada nggak pernah yang membahas Abdul Qadir Jilani? Maksud saya yang Sudah, tafsirnya sudah Syekh kan? Imam Qushairi sudah ada, Imam Kusyairi sudah ada yang membahas kan? sudah Jadi kan mereka ini penelitian terdahulu yang relevan. Ya ya. begitu kan? Betul, maksud saya kan yang saya baca Pak, penulis membandingkan atau komparasi terhadap dua tafsir ini. Tapi boleh nggak satu tafsir saja, misalnya tafsir tafsir Imam Qushairi, saya mencoba tidak dalam konteks komparasi dengan tafsir yang lain, tapi menggali kedalaman dari tafsir ini gitu. Mungkin Bisa, bisa jadi bisa ya Pak ya? bisa. Misalnya Oh mau mendalami tafsirnya Imam Kusyairi kan? ya, betul. Carilah tokoh-tokoh tafsir yang sepemikiran dengan Imam Kusyairi. Itu jadi debatan akademik nanti.
Oh, Carilah kemudian tokoh-tokoh yang berseberangan pemikiran dengan Imam Qushairi. Jadi itu perdebatan akademiknya di bab 2. berarti sama Jadi aja Pak Pak, ya, iya, harus jadi mencari posisi Pak cari tahu. Sepri ini menguatkan pemikiran Imam Qushairi. Kan gitu nanti kesimpulannya kan. Nah, Jadi menguatkan pemikiran Imam Qushairi. Ya itu kan itulah penelitiannya. ya artinya Begitu sama Pak juga, Sepri. berarti tetap mencari tokoh yang sama dan berbeda berarti. Iya, begitu. Ya. Itu ya gara-gara gambarannya kira-kira begitu. Ada lagi? Cukup. Kalau cukup baru masuk presentasi proposal mini. Belum. Pak, mungkin Ada teman-teman lagi yang banyak ingin nih yang ditanyakan mau dari bertanya buku nih. panduan. Pak, sedikit kalau ini Pak, apa namanya, catatan kaki footnote itu kalau yang 2 kali itu pakai ibid atau dituliskan sama Tetap, yang kedua? tetap, tetap juga. Tetap Oh, dengan dituliskan sifat sama sifat tapi halaman tulisan. berbeda. Nggak ada lagi pakai ibit, nggak ada lagi pakai itu kan. Tetap. Ya, ya. Paling gampang lagi-lagi saya katakan coba pakai Mendeley saja. Paling gampang. Download Mendeley. Jadi dia sudah mengatur otomatis dia ketika ketemu lagi pengarang yang sama dengan judul yang sama, dia otomatis dia membuat itu. Hmm. Cuma yang menjadi masalah begini, apakah dalam Mendeley ini ada style atau gaya penulisan buku panduan? Ah, itu juga perlu dilihat, Pak. Tidak Ada ada. kan nanti kan buku panduan Mendeley itu kan ada berapa itu? Banyak itu kan? Eh, Ya, ada nggak kira-kira PTI kini sudah memasukkan gaya dia itu di dalam Mendeley? belum. Nah, Setahu saya kalau belum. ada, itu dijadikan dalam Mandeli footnote-nya. Gitu Pak ya. Ada banyak itu, ada puluhan itu gayanya. Ada APA kan, ada gaya apa lagi? Banyak lah. Ada APA itu kan associate itu yang paling biasanya body note itu kan. Ada yang footnote, ada yang body note itu banyak. Kalaupun tidak ada di Mandeli itu, tinggal di download saja. Nah, masalahnya PT IKI ini sudah membuat apa ya enggak sitasinya dalam bentuk online enggak? Kalau sudah membuat sitasi dalam bentuk online, itu bisa di-download, dimasukkan ke dalam Mandeli. Nah, gitu saja. Nah, itu otomatis nanti dia sesuai dengan buku panduan. Itu Pak Sepri. Baik, baik Pak, terima kasih. Hmm. Teman-teman kayaknya banyak nih dalam kepalanya mau cuma nggak keluar aja nih kayaknya Pak. Nah, kalau Pak misalnya sudah, mau nanya Pak, ah, kalau untuk yang footnote yang internet itu seberapa banyak boleh Pak? Dan URL-nya apa yang diperbolehkan? Kalau itu kan ada .com tadi, kan ada juga ya, ya. .scid, ada juga .edu gitu. Ini Kalau seberapa URL banyak kalau ini, yang dari internet? ah, ah. Makanya internet itu tidak di apa ya, tidak disarankan yang URL khususnya. Karena URL ini kadang ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, jadi kalau internet itu nggak perlu banyak, yang paling banyak itu jurnal itu paling bagus. Antara buku sama jurnal paling banyak itu jurnal. Jurnal itu downloadnya uh, di Sinta. Saya sudah kasih kemarin di Sinta. Dari Sinta saja ambil. Kalau dari Sinta itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, ya dari Sinta atau dari Mandeli atau dari Irak Science IASJ, ya, atau paling gampang lagi Resource PNRI. Nah, itu lagi Resource PNRI itu yang punya Pusnas. Itu tapi harus registrasi dulu, itu gratis. Coba registrasi Pusnas itu, download itu saya jadikan apanya referensinya, ya, Apa Pak dari tadi Pusnas Pak? banyak sekali. Apa dari apa? Kalau kalau Scopus Pak gimana? Kalau apa? Scopus apa? Scopus ya namanya saya lupa. Kopus, Kopus. Scopus. Scopus. Oh, Ya. Scopus lebih bagus lagi. Scopus itu sudah levelnya internasional, lebih bagus. Jadi penelitian itu kalau bisa 70% sampai 80% lah itu jurnal semua saja. Karena jurnal itu yang dikatakan penelitian sesungguhnya kan. Karena tesis dan disertasi juga nanti dijadikan jurnal. Kalau buku, kadang banyak buku daras. Buku daras itu kadang buku-buku yang buku biasa gitu. Buku biasa yang bukan buku penelitian. Makanya untuk kehati-hatian, karena kita meneliti namanya penelitian tesis, ya kan meneliti nih, lebih baik jurnal saja. Internet Hmm. disarankan jangan banyak-banyak, karena URL kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan aja.
Itu ya. Berarti kalau untuk di kerangka teori itu berarti boleh juga dari ini ya, dari apa namanya jurnal gitu. Masukin aja berarti. Ya, jurnal. Dari jurnal ya. Kalau bisa lebih banyak dari jurnal, jangan dari buku. Meskipun saya lihat nanti referensinya mahasiswa banyak juga dari buku. Padahal jurnal tuh paling gampang loh, paling gampang. Paling gampang jurnal tuh cuma 8 halaman, 10 halaman. Kalau buku tuh keren banget dia buku tuh 100 halaman gimana cara baca. Makanya saya bagus jurnal lah, jurnal. Jurnal tuh dia simple 6.000 sampai 8.000 kata, tapi langsung to the point, langsung penelitian dia. Namanya langsung penelitian. Jadi jurnal saja. Jangan yang Jadi lain-lain ya. dianjurkan lebih banyak Banyakkan jurnal jurnal. daripada buku ya, Pak. Nah, banyakkan jurnal saja ya. Pak, Ya. satu mau nanya, kalau ini sedikit apa yang tidak umum. Kalau kita mencari apa sumber lah, sumber itu misalnya suatu pengajian pengajian ini ya tentang suatu tema itu gitu loh, judul yang menyangkut kita eh, bisa nggak gitu? Apa YouTube, YouTube kajian YouTube ini agak agak maksud saya agak di luar. Aha, Bisa nggak menjadi kenapa YouTube? eh, seperti tadi internet tadi URL itu kan juga itu ini sumber sumber apa kajian rekaman kajian yang di YouTube kita jadikan sumber Kalau dalam si narasumbernya itu otoritatif di bidangnya, bisa saja, Pak. oh bisa ya Pak ya Atau apa istilahnya sekarang itu? Ahli lah ya. Ahli di ya bidangnya gitu lah. Bidangnya ahli dalam bidang. Jadi kalau bisa memang ya ahli Pak. dalam bidangnya, memang disiplin keilmuannya itu ada di YouTube-nya, bisa. Kita Bisa. teknisnya mengambilnya gimana itu Pak mencari sumbernya Ya itu jadi atau YouTube-nya wawancara itu. Langsung official kan ada biasanya officialnya kan. Kalau bisa kerujuk yang aslinya official. Biasanya kalau misalnya toko-toko langsung dia punya YouTube officialnya kan langsung. Atau mungkin ada orang lain juga bisa. Tapi kalau bisa yang officialnya. Kalau misalnya si toko gaptek dia, biasanya rata-rata dosen PTQ kalau buat YouTube, kayak saya sini kan langsung official punya saya sendiri gitu. Meskipun nanti ada misalnya pembicaraan kita di download di apa namanya ditayangkan di akun lain. Tapi kalau bisa rujuk aslinya gitu. Sama kayak buku juga kan, rujuk yang aslinya. Kadang kutipan-kutipan kita di buku juga kan dikutip di buku yang lain. Tapi kalau bisa ke yang akun ofisialnya. Begitu Pak Sepri ya, bisa juga. Tapi yang otoritatif ya. Misalnya ya dia bahas yang tentang tafsir, ya dia memang pakar dalam bidang tafsir. Kayak Quraish Shihab saya misalnya sering sering apa? Sering tampil di TV misalnya momen Ramadan tuh kan sampai 30 hari apa itu lenter apa namanya yang oh setiap ya bulan Ramadan kan 30 hari tampil di TV itu mau menjelang buka itu. betul Membahas tentang ya tafsir Al-Quran. Nah, itu bisa jadikan referensi karena memang dia otoritatif dalam bidang tafsir. Nah, gitu Pak Jepri. kalau Kalau seorang sufilog misalnya Pak, sufilog ini apa selain dari kitab Ahli Hikam, beliau juga mengkaji ya kitab Imam Al-Qushairi itu, Lataiful Isyarat Imam Qushairi. Tapi sekali sebulan gitu. Jadi lama itu Pak. Tamatnya lama gitu. Itu bisa nggak menjadi ini ya? Ya beliau karena gini Pak, kendala karena kitab tersebut misalnya mungkin juga buat teman-teman yang lain seandainya kitab itu belum ada terjemahan, itu kan menjadi suatu bagi peneliti kan kendala juga itu kan menjadi lambat kita butuh ada proses lagi lah. Tapi kalau sudah ada terjemahan itu mungkin akan lebih cepat. Ini beliau mengkaji itu tapi sekali sebulan lah. Tapi sudah lama itu beliau mengkaji kitab itu atau tulisan dia jadi bisa beliau mungkin kalau saya bilang beliau supilog Pak Kiai Pak Kiai yang kalau beliau punya Sufi News Official Sufi News Official kalau di YouTube Lukman Hakim Kalau ada .com. bukunya Pak, ada tokonya nggak apa-apa, bisa dijadikan penelitian. Ada bukunya kan? Nah, kalau beliau menulis cuman beliau mengkaji Lataiful Isyaratnya Syekh Imam Kusyairi. Nggak apa-apa, jadikan aja kalau memang sudah ada buku yang ditulisnya tentang bahas itu nggak apa-apa. Itu yang jadikan sumber Oh, primernya. baik, Nggak masalah bahas itu. baik, baik. Baik, Pak. Jadi Terima kita kasih. mau mengkritisi tentang buku dia membahas tentang Lataiful Isyarahnya tentang Imam Kusyairi nggak apa-apa bahas aja. Tapi ingat lagi-lagi kita misalnya mahasiswa tafsir ya. Kita Ya, mahasiswa tafsir bukan tasawuf. ya.
Hmm. Jadi harus tetap kita harus ada ciri khas tafsirnya. Tafsirnya harus tidak perlu di ini nggak Pak? Jadi saya sempat diskusi juga. Apakah tafsir itu perlu disebut misalnya mufasirnya seorang sufi? Apakah perlu kita sebut tafsir Isyari atau tafsir sufi atau Nggak perlu, tidak nggak perlu? perlu. Tidak Pokoknya perlu ya. mengarah variabelnya variabel tafsir. Nah, nggak mesti Cukup disebut cukup misalnya dengan judul. tafsir Cukup dengan Al-Baqarah sih judul. nggak perlu. Kira-kira judulnya mengarah variabelnya ke variabel tafsir. Gitu Pak ya. Ada rumputnya itu dalam apa namanya semacam tabel. Nah, nanti coba saya kemarin dikirim sama Andi itu ada tabelnya rumpun itu. Jadi kelihatan itu rumpun ini harus dia penulisannya ke tafsir. Nah, karena tesis kita itu harus menghasilkan ya tafsir bukan yang sufi bukan yang lain. Karena nanti dia masuk ke rumpun itu dalam katalog nanti ke situ. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu disebut tafsir Isyari atau Tidak tafsir usah. sufi juga Yang Pak ya. penting dia variabelnya menunjukkan indikasi tafsir tentang penafsiran Al-Quran kan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah siap hari ini silakanlah presentasi proposal mini. Nah, saya Nah, download dari eh, punyanya saya download dari email ya. Siap hari ini? nggak ada Pak hari ini teman-teman kayaknya fokus ke kuliah Bapak yang hari ini nih Pak. Yang Ya, kan untuk buku khusus kan sudah untuk selesai hari ini. Maka nggak apa-apa kita tampilkan lagi nih. Siapa kelompok pertama? Siapa? Siapa ketua kelas? Siapa kelompok pertama siapa? Itu yang presentasi itu. Siapa kelompok pertama? Saya, saya Pak, Siapa? Syahrul Hidayat. Syahrul Hidayat. Oke, kita download punya Ya, dia ya. Syahrul Hidayat 2D. Mana punya Anda nih, Syahrul? itu Nih Pak ya. di ya Oke, silakan Syahrul presentasi ya. Ini saya download nih. Baru siapa lagi? Siapa lagi selain Syahrul? Teman Anda siapa lagi Syahrul? Pak, Kelompok pertama. ada satunya teman yang lain. Mungkin saya nggak tahu siapa apa enggak yang lain. Cuma kalau saya udah Nah, setengah kan jadi sudah gitu. ada. UTS-nya sudah ada. Teman Anda siapa kemarin? Owi Adawiyah dengan Sabrina, Hadawiyah. Bu Sabrina. Ada nggak Ya. orangnya? Hadawiyah. Ada orangnya Hadawiyah. pengantin baru Pak Rabi Robi Hadawiyah Adawiyah. ada? Ada Rabi Hadawiyah? Ada suara. Ada set. Nah, Anda punya Anda mana nih? Rabiah, Rabiah. Yang mana nih? Oh nih. Oke. Nah, cuma dua orang. Berapa orang kelompok pertama? Dua apa tiga? Bu Sabrinanya izin, Pak. Yang izin tadi Pak, yang antar adiknya sakit ke rumah sakit. Hari ini memang dia kelompok apa? Temannya Rabia Sama. sama apa tadi Sarul ya? Iya, Pak. Iya Pak, Oke, berarti dua ya, dua orang. Nah, silakan, dua orang ini. Kan cuma dua aja kan? Ya iya silakan Pak. dua ini. Silakan. Pertama Eh, Syahrul ya. Ini punya Anda kan? Iya, Ini Syahrul. ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin ini setengah jadi Pak, karena memang kemarin itu belum benar-benar paham bagaimana ininya, tata cara penulisannya, dan ini juga baru dapat. Cuman saya udah tergambar rumusan masalah ya ini. Jadi mungkin pertama itu eh, penelitian ini berfokus pada tafsir Nusantara. Jadi kayak apa namanya? eh, pik- eh, pikiran apa ya? Pemikiran daripada Tengku Muhammad Asfi Asidiki pada gagasan fikih beliau, yang mana pada saat itu hanya sebatas usul, terus apa namanya, tidak jadi di apa di konsep, cuma hanya sebatas konsep, nggak tidak diteruskan lagi. Nah, jadi setelah itu sekitar 2 tahun ada 2 buku. Pertama buku yang membahas tentang gagasan fikih itu secara menyeluruh, cuman tidak sebatas konsep aja. Yang kedua itu tafsir An-Nurnya. Jadi di sini saya itu ingin membahas gagasan fikih yang diusulkan oleh Tengku Muhammad Siddiqi dalam tafsir An-Nur karya beliau. Jadi apakah gagasan fikih ini memiliki dampak terhadap tafsir An-Nur dalam tafsir ahkamnya, apakah enggak gitu. Kalau dia memiliki dampak, apakah nanti bisa di apa
apa memiliki dampak sosial di masyarakat. Jadi kan beliau ini gagasan fikihnya mengkombinasikan antara empat mazhab yang mana dari setiap hukum-hukum ini yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Jadi rumusan masalah itu ingin menemukan dampak daripada gagasan fikih itu di dalam tafsir An-Nur. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Kalau untuk kerangka teorinya kemarin saya cuma menemukan beberapa jurnal yang membahas konsep gagasan fikih Indonesianya aja. Kalau untuk tafsirnya itu beliau kebanyakan hanya apa namanya perbandingan dengan tafsir ahkam. Kalau enggak kemarin itu eh, tafsir Anurnya ini sebagai tafsir menafsirkan ayat terus seperti apa gitu. Jadi kan sesuaikan tema beliau yang mana memang tafsir itu lebih kepada hukum. Nah, dan dari penelitian yang lain ditemukan eh, ternyata dominan daripada hukum hukum fikih yang ada di dalam tafsir An-Nur ini dominan kepada Syafi'i. Tapi ada indikasi yang menemukan tidak semua tafsir ayat-ayat ahkam di dalam An-Nur ini Syafi'i. Nah, jadi saya itu ada temuannya, cuma hanya sebatas sekilas saja. Jadi saya ingin menemukan seberapa banyak presentasinya antara Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lainnya. Kalau misalkan sudah menemukan itu, terus kalau misalkan diterapkan itu bagaimana dampak sosialnya? Mungkin singkatnya seperti itu, Pak. Terus Oke, saya bingung kalau sudah bingungnya cukup, itu hmm, ya insya Allah sudah cukup. cukup ya. Nah, berarti selanjutnya ini Rapiah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya belum ada persiapan yang kemarin tuh juga yang terkait UTS itu masih agak bingung gitu. Eh, saya tuh sebenarnya ingin menjelaskan tentang isu lingkungan gitu, Ustaz, tentang etika keadilan lingkungan, khusus bagi merespon tentang pembangunan tidak berkelanjutan yang mana itu sering banget mengabaikan hak-hak alam gitu, Ustaz. Nah, kemudian kemarin itu masih baru secara masih kasar sebenarnya, Ustaz. Itu nggak tahu bisa masuk atau enggak, sepertinya masih banyak yang harus direvisi. Kemarin itu untuk rumusan masalahnya itu bagaimana ya terkait pandangan mufasir itu tentang apa mufasir kontemporer melalui pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menjelaskan konsep etika keadilan lingkungan. Kemudian perbandingan konsep hak alam secara tekstual dan kontekstual sebagai landasan etika keadilan lingkungan dalam merespon pembangunan tidak berkelanjutan. Kemarin itu juga mungkin beberapa kerangka teorinya, kerangka outline-nya itu masih agak bingung karena mungkin belum terlalu banyak yang dibaca ya, Sat ya. Jadi masih eh, apa masih masih belum terlalu jelas gitu untuk ininya. Kemarin itu di ininya fokusnya di etika keadilan lingkungan dan hak alam dalam pembangunan tidak berkelanjutan. Itu, Sat. Cukup. Nah, silakan teman-teman mengkritisi, sudah ada template bagaimana cara pembuatan abstrak ya tadi yang kita bahas sesuai dengan buku panduan. Silakan saja, silakan dipertanyakan, diskusikan. Ada dua tema. Pertama tentang apa tadi? Lingkungannya, tentang himpunan hukum, hukum fikih, tafsir An-Nur, Ya, Pak. Hasbi Ya. Asyidki, gagasan fikih Indonesia, hukum-hukum fikih dan tafsir An-Nur. Nah, ini satu judulnya. Kemudian yang kedua tentang wacana tafsir tentang isu etika keadilan lingkungan. Nah, mirip kayak disertasi tadi ya, yang Burian tadi. Perbandingan pendekatan tekstual, kontekstual, merespon pembangunan tidak berkelanjutan. Ya, penelitian itu bisa gampang
dari abstraknya bisa kita ketahuan ini orang apa sih yang ingin dia cari gitu, apa sih yang ingin dia temukan. Nah, silakan didiskusikan ya. Nah, dari diskusi nanti saya harap Sahrul kemudian Rabi Adawiyah dicatat ya, karena ini jadi inspirasi dari masukan teman-teman ini. Oke, silakan didiskusikan dua tema ini, silakan. Pak Sarul tadi masalahnya apa sih? Eh, Kalau di situ tertulis bagaimana gagasan fikih Indonesia eh, itu sebagai apa namanya sebagai bentuk jadinya itu adalah tafsir An-Nur dan apakah memiliki dampak sosial di masyarakat. Nah, karena kan memang gagasan fikih ini kan yang diusulkan oleh Tengku Muhammad Asfi Asyidiki adalah mengkombinasikan antara empat mazhab utama. Jadi itu yang jadi kan kalau misalkan itu jadi, nah jadinya itu menurut saya tafsir An-Nur ini ada terselip gagasan fikih Indonesianya. Jadi walaupun di beberapa penelitian sebelumnya itu terindikasi dominannya Imam Syafi'i, nah, tetapi ditemukan beberapa eh, mazhab fikih yang lain. Nah, jadi kalau misalkan ketemu presentasinya berapa dan dalam hal apa aja, dan itu apakah memiliki dampak nantinya seperti itu. Apakah itu tidak banyak variabel yang akan diteliti ya? Banyak banyak poin gitu. Ya, kalau dari apa yang saya rancang, itu kan nanti bakal ini ya, bakal membahas dari penelitian yang relevan kan. Jadi kedepannya itu ada satu penelitian, saya lupa nama penulisnya, itu beliau membahas tentang fikih Indonesia, cuman bukan kombinasi. Jadi Imam Syafi'i tapi di Indonesia kan. Nah, jadi ini eh, ada lagi satu penelitian yang mirip, cuman bedanya Imam Syafi'i doang, tapi di Indonesia kan disesuaikan dengan orang-orang Indonesia itu ada juga. Makanya kan Mas, Contohnya ya, itu apa? Gagasan nah, fikih Indonesia gitu. ah, contohnya itu yang saya temu kemarin yang benar-benar saya ingat itu tentang masalah jual beli apa namanya, jual beli dagang itu dihukumkan diperbolehkan jual beli minuman, makanan haram, babi dan sebagainya diperbolehkan. Cuman catatannya yang menjual itu harus bukan orang Muslim. Itu salah satunya. Jadi kan kayak memang karena itu adat mereka, jadi diperbolehkan aja mereka buat jual belinya. Cuman yang bolehnya ini bukan orang Muslimnya, cuman orang lainnya. Nah, nanti itu baru dalam jualnya, belum lagi tentang hal yang orang yang membelinya. Nah, di tafsir itu ada di situ salah satunya. Makanya saya perlu meneliti lebih banyak lagi ayat-ayat ahkam. Jadi banyak nih nanti ayat ahkam apa-apa aja, dominannya berapa, presentasinya berapa-berapa aja. Jadi ada empat. Nah, rencana itu ya dari keempat mazhab ini ya mau nggak mau ya saya cari ayatnya. Cuman kemarin saya punya bukunya. Jadi buku ini terjemahan dari kitab, saya lupa nama kitabnya, itu beliau merumuskan ayat-ayat ahkam, tapi dalam bentuk empat mazhab. Jadi misalnya ayat ahkam ini, mazhab Syafi'i seperti ini hukumnya, mazhab Hambali seperti ini hukumnya. Ada kemarin saya ketemu, nah ini mungkin sebagai rujukan utama juga nanti. Ini apa penelitian Pak Sarul ini benar-benar apa ya agak sulit untuk pembaca orang yang ini untuk memahami penelitian Pak Sarul ini butuh orang yang benar-benar pembaca gitu maksudnya. Ini nggak bisa dibaca untuk orang umum karena dia harus memahami banyak hal gitu. Ya, itu memang salah satu bukan kesulitan ya, mungkin hal yang sulit untuk membaca baru. Cuman ini penelitian ini sebenarnya saya udah kepikiran dari skripsi saya dulu, walaupun tafsirnya tetap anu, cuman pembahasannya masih dalam ruang lingkup tema tertentu gitu. Jadi, nah sekarang dan temanya itu masih
ada sangkut pautnya dengan tokoh karena beliau memang salah satu keluarga yang punya banyak tokoh di bidang politik di Sumatera, di Aceh. Jadi pemahaman politik beliau terhadap kekuasaan juga lumayan jelas di dalam beberapa ayat dari ayat khalifah dan sebagainya. Itu dari situ saya kembangkan lagi. Beliau selain masalah politik, masalah apa yang kuat, yang sering diteliti, yang sering dibahas, ternyata ayat hukum. Nah, ayat hukum ini dari beberapa penelitian tadi dominan Syafi'i, tapi ada indikasi lain. Nah, indikasi lain ini harus dikorek-korek dulu apakah benar ini bukan Syafi'i atau enggak ini cabang daripada Imam Syafi'i, kan itu kan yang perlu dikorek ya. Jadi sebuah tantangan, cuman saya suka gitu aja. Jadi menurut Pak Sarul, jadi tafsirnya dari Hasbi Asidiki ini sudah mengindonesia gitu ya. Eh, sudah mengindonesia karena ketika kita lihat ke belakang itu kan ada urutannya ya, urutan beliau apa namanya, membuat sebuah buku gitu. Gagasan fikih ini kalau nggak salah dari tahun 1960-an sampai 69 itu berhenti. Jadi konsepnya itu tidak dilanjutkan lagi, baru ada dua buku. Nah, dua buku ini satu buku biasa yang membahas apa itu gagasan fikih, satu tafsir. Jadi menurut saya karena usulan ini nggak diterima, makanya dicurahkanlah di dalam tafsir tadi. Nah, tafsir ini kan nanti ada dua lagi. Ada tafsir An-Nur dengan ada tafsir Al-Bayan. Ini mungkin Al-Bayan ini bisa jadi tambahan sumber sumber data tambahan di bagian analisis untuk An-Nur tadi. Apakah ada perbedaan lagi antara An-Nur dengan Al-Bayan tadi? Karena kan tidak mungkin bukan tidak mungkin ya, kemungkinan besar sama dalam dua tafsir yang beliau karang itu kan nggak mungkin, kemungkinan samanya itu hampir hampir dikit lah. Walaupun ada kesamaan, tapi kenapa beliau bikin dua kan pasti ada suatu alasan. Jadi makin lama digali, dikorek, makin lama makin kelihatan ternyata kemungkinan besar ada. Nah, itu. Sedangkan untuk penelitian gagasan fikih ini ya lagi-lagi hanya sebatas konsep aja, perkenalan, dan nanti ke depannya ada beberapa yang relevan. Mungkin saya bisa di situ. Oke, oke. Kalau yang bab 2 ini apa yang mau dibahas ini? Ini kan umum banget ya maksudnya. Ya, itu yang kalau di apa yang saya tulis itu kan karena memang belum benar-benar belum paham, itu kan konsep tata cara penulisan yang S1 ya, di situ bagian definisi di bab 2. Sebenarnya kan kerangka teori yang jadi dari beberapa jurnal yang saya baca itu ada relevannya itu memiliki pandangan yang sama bahwa Indonesia itu memerlukan suatu fikih khusus. Artinya memang diindonesiakan suatu hukum fikih. Itu ada, dan ada juga yang menolak. Ya, Indonesia nggak perlu karena Indonesia sudah bisa gitu. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Nah, belum nanti kan kalau kita bicara hukum-hukum fikih, nanti masuk nanti masalah feminis ada nanti. Jadi lumayan banyak sebenarnya kalau untuk perangkat itu udah terancang, tapi eh, belum saya tuliskan aja di situ karena memang baru tahu aja gitu. Kalau Kalau Mbak ini siapa Mbak Robiah ini mau menafsirkan apa atau membahas tafsir apa gitu? Ayo, Ustaz. Untuk tafsirnya, ini kemarin itu baru masih terpikir tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, tapi ya belum tahu juga, belum baca-baca banyak lagi. Nah, tapi untuk temanya itu tentang itu tadi, konsep etika lingkungan, perbandingan tekstual dan kontekstual. Ya mungkin jika teman-teman ada masukan gitu terkait judul yang saya buat, boleh disampaikan. Saya juga nggak tahu Mbak Robiah ini apakah harus ada ayat khusus gitu ya yang dibahas
atau bagaimana? Untuk ayat-ayatnya lebih ke jadinya nanti mungkin tematik ya jadinya untuk ayat-ayat yang membahas tentang lingkungan gitu. Oh, jadi tafsirnya, jadi pendekatannya nanti tafsir ini ya, metodenya tafsir maudhu'i berarti ya. Ya, Ya. Oh, oke. Izin Bu Mbak Robiah. ya silakan Ustaz. Ya, itu berarti kan nanti dia komparatif perbandingan juga ya Ya, antara betul. tekstual dan kontekstual. Kontekstual. Ya. Maksudnya saya belum ngerti bagaimana membandingkan antara sesuatu yang tekstual dan kontekstual itu. Apakah memang ada hal yang berbenturan, perbedaan di sana sampai harus dibandingkan perbandingan. Berarti saya tidak ada perbedaan atau bagaimana? Nah, untuk hasilnya itu ya saya belum tahu ya. Cuman itu yang dicari gitu. Apakah memang ada apa namanya? Ada perbedaan atau tidak gitu kan. Itu yang dicari gitu antara Oh, apa? berarti belum dapat ya. Kontekstualnya. Iya. Ya, seperti kata Pak dosen kemarin, kalau pada akhirnya nggak ada ya berarti itu pun udah penelitian ya Pak dosen ya? Ya, kalau Oh, baik, misal baik. diteliti memang tidak ada hasilnya, ya sudah penelitian. Sudah penelitian. Nggak Baik. mesti harus ada bukti, kemudian ada tindakan nyata dinyatakan penelitian, enggak juga. Proses dia untuk membuktikan itu sampai tidak ketemu hasilnya, itu sudah katakan penelitian kan. Hasil akhir ya, bukan hasil di pertengahan. Kalau pertengahannya nanti nggak apa namanya kurang kurang data, itu bukan. Jadi hasil akhirnya kesimpulan dia, oh ternyata tidak ditemukan misalnya Sendal di jok. apa yang ini teliti, ya itu sudah dikatakan penelitian. Baik, baik. Terima kasih Pak Robiah. Oke, silakan. Mbak Robiah boleh nanya? Iya, silakan Ustaz. Ya. Oh ya, selamat dulu ya, selamat. Ini semoga sakinah mawaddah warahmah. Ini pengantin baru nih Amin. Pak dosen. Kemarin baru menikah 2 hari yang lalu. Ya, Ustazah Masya Ya, Allah. Robiah. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Diberikan Iya. keturunan amin. soleh dan soleha. Terima kasih Pak dosen. Ya, amin. Ya gimana Ustaz Saif tadi? Ya, saya mau nanya apa? Mungkin lebih spesifik apa tadi etika lingkungannya apa yang mau yang diteliti? Mungkin lebih apa konteksnya apa lingkungannya yang lingkungan yang mana gitu loh. Yang Ya, rencananya ini tak apa-apa berasumsi saja kan belum meneliti. ya nggak apa-apa. Saya sebenarnya lebih ini lebih ke kan banyak ya pembangunan-pembangunan yang dibangun gitu oleh pemerintah gitu yang mungkin banyak yang melupakan hak-hak alamnya itu gitu. Nah, entah itu tidak dibangun ulang gitu, bukan tidak dibangun ulang, ya tidak apa ya, jadinya apa, misalkan hutan-hutan ataupun lahan-lahan yang lainnya itu tidak dihidupkan kembali gitu, jadi cuma dibiarkan aja gitu rusak. Nah itu yang apa namanya yang menjadi apa ya pembahasan gitu, respon terhadap pembangunan tidak berkelanjutan itu kan. Kalau pembangunan berkelanjutan dia meskipun dia membangun sesuatu bangunan gitu di tempat yang dulunya itu alam banget, tapi ada timbal balik gitu untuk alamnya sendiri gitu. Nggak begitu aja ditinggalin gitu. Nggak kan kayak waktu itu sempat saya jelasin di matkul bahasa Inggris ya. Saya pernah ke apa pabrik Yakult gitu. Nah, pabrik itu kan ada di Sukabumi kalau nggak salah ya. Nah, itu kan di tempat-tempat yang memang dulunya itu di daerah pegunungan gitu. Nah, jadi otomatis kan tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ hilang ya. Jadinya jadi berbentuk bangunan. Nah, salah satu bentuk yang udah kalau itu kan ini yang berkelanjutannya ya, yang udah dilakukan itu apa dari pihak Yakulnya itu setiap sampah-sampah yang apa bekas Yakulnya itu ada
timnya itu ada mendistribusikan orang-orang gitu untuk membawa sampah itu yang kemudian nanti didaur ulang. Jadi apa ya saya lupa. Pokoknya jadi membantu untuk apa eh, apa ya namanya ya. Pokoknya untuk air yang ada di masyarakat itu yang di situ. Jadi ditumbuhkan lagi gitu, ditanam kembali di mana gitu di suatu tempat yang nantinya yang sebelumnya itu dipakai lahannya itu dipakai sama pabrik Yakult kan jadi berkurang tuh untuk pengaliran air ke masyarakat. Nah, itu diganti dengan itu gitu. Tapi kan yang ada situ sepertinya masih sedikit gitu. Kebanyakan tetap mengabaikan gitu tentang hak-hak alam itu. Ya begitu. Baik, jadi penelitiannya dalam skop tidak ingin menjadi skop luas lagi, mungkin kebakaran hutan di satu provinsi misalnya, itu kerusakan lingkungan kan, dampak lingkungannya kan luar biasa gitu misalnya, atau iyalah jadi skopnya lebih luas misalnya. Oke. Saya nanya mungkin nggak lebih besar lagi ininya gitu loh Pak, ruang lingkupnya yang diteliti gitu. Ya, mungkin kan bisa jadi dari justru dari apa namanya dari tindakan itu jadi berdampak ke yang lainnya. Misalkan jadi banjir atau di ya bisa jadi juga jadi kebakaran gitu dari apa yang terjadi dari situ gitu. Oke. Oh, terima kasih. Mbak Ustazah Robiah boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, berarti nanti yang apa sih namanya ayat Al-Quran yang akan dibahas yaitu tentang etika lingkungan ya, Ya, khusus. Contohnya apa tuh kalau misal apakah hanya satu ayat aja atau beberapa ayat yang di dalam Al-Quran lalu tadi komparasi antara tafsir niatnya apakah ada tafsir misalkan tadi tafsir An-Nur terus satunya tafsir An-Misbah atau seperti apa? ya. Sebetulnya untuk ayatnya untuk ayatnya ngambilnya rencana ya di kebayangan saya itu tematik dulu gitu, yang kemudian nanti disimpulkan beberapa poin-poin gitu. Nah, untuk tafsirnya itu ini yang masih agak bingung. Tapi yang jelas sepertinya akan mengambil tafsir kontemporer kali ya, mungkin atau dua-duanya bahkan kontemporer dan klasik. Karena itu kan terkait pendekatan tekstual dan kontekstual ya. Mungkin kontekstual itu nggak tahu ya ini benar atau salah, mohon diluruskan bagi teman-teman yang lebih tahu ataupun bagi Pak dosen mohon diluruskan. Terkait pendekatan kontekstual mungkin akan lebih cenderung kontemporer, kontekstual lebih ke klasik mungkin ya. Baik. Ya baik. Cukup Ustazah. Syukron. Kalau Afwan, kalau untuk ayatnya berarti sudah ada ayatnya atau memang masih dicari kiranya mau ambil ayat apa atau di dalam tesis itu nanti dibahas beberapa ayat yang apa berkaitan dengan etika lingkungan atau satu ayat aja gitu. Sepertinya akan mengambil beberapa ayat gitu. Jadi nggak cuma satu ayat aja tapi beberapa ayat. Ya, baik. Ya, syukron Ustazah. Apa Ustazah? Sedikit Ustazah Robiah. Ya Ustazah silakan. Ya, kalau misalnya kan tadi dikatakan akan ini ya ke tematik ya maudhui. Biasanya kalau maudhui itu ya memang yang kita angkat eh, apa yang kita ambil memang semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan itu. Maka
di bayangan saya lumayan luas juga ya apa yang akan diangkat ini. Yang pertama dia sudah maudhu'i, kemudian komparasi lagi beberapa tafsir eh, dan sudah tekstual dan kontekstual lagi. Jadi saya masih belum bisa melihat ini eh, luas banget ya dan belum tahu lah nanti kesimpulannya seperti apa. Iya, Dan saya, sebetulnya ya memang Burama ini masih terlalu luas, yang terlalu banyak gitu. Nah, mungkin nanti seiring berjalannya waktu gitu, maksudnya seiring apa prosesnya, pasti nanti mungkin akan menemukan beberapa yang lebih mendekati gitu, atau nanti mungkin akan lebih dispesifikkan kepada ayat-ayat yang turun di Makkah gitu. Ya belum tahu sih sejauh ini, tapi ya mungkin proses awalnya akan seperti itu dulu gitu. Nanti seiring berjalannya waktu akan apa ya, ter lebih terspesifikasi gitu. Kalau Pak Sahrul itu gap penelitian Pak Sahrul itu letaknya di mana dengan Ya penelitian Pak, yang lain? kenapa? Ciri khas penelitian Pak Sahrul nanti apa? Eh, Kalau dibilang ciri khas, eh, jadi saya itu ingin menemukan apa namanya keharmonisan daripada empat mazhab. Nah, empat mazhab ini kan sebenarnya kita ini kan di Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan yang terbiasa dengan yang berbeda, seperti ada yang kunut, ada yang enggak. Jadi menurut saya untuk penerimaannya pun enggak terlalu sulit-sulit banget. Cuman mungkin ketika ada orang atau tokoh yang bisa mengkombinasikan itu melalui apa namanya melalui karyanya, menurut saya ini adalah hal yang bagus gitu, hal yang luar biasa. Kan di dalam apa namanya di dalam hukum fikih itu kan ada tiga pendapat ya yang tentang menggabungkan suatu hukum fikih empat mazhab itu. Jadi keunikannya di situ di bagaimana seorang tokoh itu bisa mengkombinasikan untuk sesuai dengan rakyat Indonesianya itu. Kenapa? Karena memang kita itu Bhinneka Tunggal Ika loh. Jadi dari orang Sumatera, Jawa, Kalimantan itu walaupun sama-sama Islam pun adatnya berbeda-beda gitu. Kadang-kadang di Jawa memakai sesuatu amalan, di Kalimantan enggak gitu loh. Jadi memang kalau bisa disatukan kan itu hal luar biasa. Walaupun nanti beliau ini Tengku Muhammad Asbiasidiki ini kan lebih kepada Melayu kan, lebih kepada Melayu dan Melayu ini dominannya itu di Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Nah, jadi kemungkinan besar ada perbedaan daripada hukum-hukum fikih yang ada di Jawa dan yang sekitarnya. Mungkin ada di bagian Sulawesi, bagian Papua kan. Saya kurang tahu tuh di bagian sononya itu bagaimana tuh hukum fikihnya. Cuman memang kalau Melayu dari pengalaman saya sendiri hukum-hukumnya mirip. Mau Sumatera mau Kalimantan itu ada kemiripan yang signifikan lah yang lumayan banyak. Tapi kalau di Jawa mulai kelihatan ada sedikit perbedaan-perbedaan. Jadi memang keunikannya di situ dan ini bukan belum ada ya. Jadi belum ada yang benar-benar melihat perbedaan ini, kombinasi ini belum ada di dalam tafsir Anurnya. Kebanyakan hanya di buku dan di konsep gagasan itu aja. Jadi berhentinya di situ. Sedangkan tafsir Anurnya ya udah sebagai apa namanya perbandingan dengan tafsir ahkam yang lainnya. Mungkin dari tafsir Al-Misbah dibandingkan atau memang kayak Robiah nanti ada tematik tapi memakai tafsir An-Nur. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya ingin meneliti yang masalah tadi itu. Jadi keunikannya di situ. Bagaimana seorang tokoh bisa mengkombinasikan empat masa fikih dan itu tidak apa namanya tidak memiliki dampak yang benar-benar buruk lah. Tapi memang bagaimana hasilnya saya penasaran di situ karena gagasan fikih ini hanya sebatas konsep aja, usulan, udah nggak habis dari situ nggak ada buku yang benar-benar
apa yang buku-buku yang meneliti ap- apa aja buku-buku fikih yang dikombinasinya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin beliau menuliskan sebagian daripada hukum-hukum fikih yang menurut beliau bisa di apa namanya diamalkan di Indonesia itu di dalam tafsir tadi. Nah, tafsir An-Nur inilah. Jadi konsepnya kan memang tafsir Nusantara, pemikiran kayak gitu. Oh iya Pak. Jadi fokusnya kepada kajian itu ya, kajian kitab tafsir ya. Ya, Ada pengembangan apa perbandingan ayat ahkam ya, antara mazhab itu. kalau dibilang perbandingan sih enggak sih Pak ya, karena memang eh, lebih kepada beliaunya aja, pemikiran tafsirnya aja, pemikiran tafsir Anwar tadi. Dan di dalam situ bagaimana hukum fikih itu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasilnya, nah ini kan kita bisa melihat dampaknya daripada peneliti-peneliti yang lain gitu loh. Jadi paling nggak bisa diasumsikan bahwa ternyata kalau kombinasi yang bentuk jadi gagasan fikih yang ada di tafsir An-Nur ternyata memiliki dampak yang bagus. Nah, bisa diasumsikan bahwa ini bisa dipakai. Mungkin nggak bisa di Jawa, tapi bisa di Sumatera atau bisa di Kalimantan. Nah, itu kan kemungkinan asumsi yang saya pikirkan, gitu loh. Karena memang Berarti Indonesia ini ujungnya karena, ada penelitian lapangannya dong. Apa ada nah, penelitian lapangannya kan mau tahu efeknya kan? ya, itu kan secara tidak langsung kan kayak ini ya, oh ini kayaknya harus ada penelitian lapangan. Kalau saya sih bukan di situnya yang saya inginkan, cuma yang saya inginkan itu mengetahui dulu, ada nggak dulu ininya. Kalau misalkan ada, jadi asumsi saya itu kalau misalkan dominan Syafi'inya lebih daripada 70% atau 80%, nah sisanya itu dilihat dulu kan hukum fikih yang berbeda itu di bagian apa aja. Nah, kalau di bagian apa aja ini nanti dilihat apakah di beberapa daerah itu ada yang mengamalkan atau tidak. Nah, kalau misalkan ada yang mengamalkan, mungkin mereka sudah istilahnya itu memakai gagasan fikih itu. Seperti itu. Kalau kalau kuantitatif sebenarnya juga bisa. Cuma kan kita harus mendapatkan dulu hasilnya. Jadi ini kan artinya penelitian saya ini nanti bisa dilanjutkan dengan kuantitatif. Nah, jadi setelah selesai, mungkin penelitian selanjutnya dari bidang apa gitu, peneliti, oh ternyata dari peneliti ini sudah berhasil menemukan sekian persennya, terus berikutnya diteliti lagi kuantitatifnya. Coba kita terapkan di sebuah perumahan atau di sebuah desa. Bagaimana pendapat para para orang di sana? Itu mungkin untuk penelitian selanjutnya. Cuman saya berfokus di kualitatifnya aja dulu. Oke, saya mau tanya sekaligus sebenarnya mau tanya Pak dosen, tapi tanya Ustaz Sarul dulu. Apa ini diambil nggak ngambil ayat Al-Qur'an sebagai apa sebagai landasan fikihnya eh, diambil nggak Ustaz? Ya Ya, artinya sudah diambil. ada. Oke. Yang mau saya tanyakan berapa ayat sebenarnya? Cukup satu ayat kah? Atau bisa dua tiga ayat atau lima ayat atau 10 ayat Uh, yang menjadi ya, yang diambil atau ada pengelompokan nggak? Nah, saya untuk Ustaz Sarul dan juga ke Pak dosen ini saya ingin tanya untuk memudahkan saya. Jadi pengelompokan ayat terhadap satu topik yang rencana kita mau ambil gitu loh. Apakah satu, dua, atau boleh 10 atau dikelompokkan dalam kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Jadi kita mau belajar apa yang efektif, apa yang mudah untuk eh, ayat ini bagaimana sih gitu itu yang kita mau tanya ke Pak dosen sebenarnya dan kan Pak dosen udah banyak bimbing ratusan orang yang dibimbing jadi supaya kita yang mau mulai ini juga efektif untuk ngambil satu ayat saja kah atau ada pengelompokan terhadap ayat itu gitu. Terus Sarul mungkin bisa jawab dulu. oke. Jadi kalau dari pengalaman saya, bukan yang harus mengambil berapa, bukan itunya. Yang harus dilihat itu, kalau misalkan ayat-ayat ini sudah umum, artinya memang eh, pembahasannya tidak terlalu diperlukan, itu berarti ayatnya nggak usah dimasukkan. Tetapi kalau kita Hmm. menemukan ayat-ayat yang berbeda
dengan penafsir yang berbeda. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata sekitar 20% atau 15% dari tafsir tafsir An-Nur ayat-ayat ahkamnya itu mazhab yang lain. Nah, itu mungkin saya sebutkan tuh. Mungkin nanti mazhab Hambali ayat ahkamnya yang ini kesamaannya nanti saya sebutkan nanti di ayat ini tafsirnya seperti ini. eh, eh, apa namanya penafsiran ini sama seperti daripada hukum Imam Hambali, misalnya seperti itu. Jadi memang ayat-ayatnya khusus aja yang benar-benar bisa membedakan. Nah, mungkin ini sebagai apa namanya bayangan eh, seberapa ayat, karena memang makin banyak ayat itu menurut saya artinya penelitiannya kurang dalam. Semakin dalam penelitiannya, ayat-ayatnya pun maka semakin terfokus ke beberapa ayat yang benar-benar harus dikaji gitu. Jadi itu yang harus di apa namanya yang harus difokuskan. Walaupun kalau dilihat makin banyak ayat, makin banyak halaman itu menurut saya penelitiannya kurang dalam gitu. Masih hanya sebatas di permukaan aja. Kalau penelitian dalam itu dia satu ayat itu bisa banyak penjelasannya, bisa ditambah dengan A, tambah B, tambah C gitu loh. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Boleh komentar, Ustaz Syahrul? Ya, nggak apa-apa, silakan. Saya dukung ini langkah Ustaz Syahrul untuk membuat tesis seperti yang sudah dipaparkan tadi. Karena menurut saya hal seperti itu dibutuhkan untuk masyarakat kita. Karena yang tergambar di pikiran saya, mohon dikoreksi kalau memang kurang tepat, apa yang dituju oleh Ustaz Syahrul tadi agak mirip-mirip dengan konsep wasatiyah. Nah, di mana bagaimana kita mencoba untuk melihat sesuatu yang bisa dikompromikan antara perbedaan madhab, ya, madhab satu dengan madhab yang lain. Karena saya lihat di Indonesia sendiri, di negara kita ini, kadang-kadang seorang tokoh pun yang sudah punya banyak pengaruh, kadang-kadang masih suka mempromosikan fanatisme buta gitu. Dalam arti terlalu apa ya, menonjolkan fanatik golongannya sehingga seolah-olah memposisikan orang yang tidak sama dengan dia itu seperti musuh gitu. Jadi kita butuh apa ya, penyuara-penyuara atau penceramah-penceramah yang justru membangun situasi kondusif di masyarakat, di mana ketika perbedaan itu bisa dikompromikan, disikapin dengan sikap yang bijak, saya pikir itu akan lebih baik gitu daripada hanya sekedar ingin menonjolkan bahwa madhabnya yang paling benar dan yang lain keliru. Ini kalau kurang tepat barangkali bisa dikoreksi Ustaz Syahrul. Cuman kalau memang seperti itu yang saya lihat, saya dukung saja. Terima kasih Ustaz. Ya, kurang lebihnya mirip seperti apa yang disampaikan Ustaz Bustan. Mungkin memang karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya, benar-benar berbeda. Jadi terkadang perbedaan itu memiliki dua sisi gitu. Terkadang bisa saling mengeratkan, terkadang bisa saling memisahkan. Ada perbedaan. Nah, ini kan makanya ini salah satu yang menarik gitu. Ketika makin diteliti, makin dalam gitu makna yang terkandung di dalamnya. Karena lagi-lagi sebagai rakyat Indonesia, perbedaan itu menurut saya adalah sebuah rahmat gitu. Dan ini dan masalah mazhab ini pun sebenarnya kan sudah lama kita menemuinya permasalahan mazhab dan memang penelitiannya sudah banyak. Dan tafsir yang menurut saya bagus, bukan bagus ya, gagasan fikihnya ini loh, gagasan fikihnya Muhammad Asbi Asidiki ini saya ingin menemukan juga kenapa gagasan itu tidak dilanjutkan. Makanya mungkin saya bisa menemukan alasan di balik itunya, alasannya. Mungkin masalah politik atau apa itu nanti bisa dilihat sih. Tapi itu benar-benar menarik. Mungkin Oh iya, yang lain juga ada
sebuah kata kunci yang saya agak terlewatkan, Ustadz. Jadi eh, menurut saya kita membuat sebuah karya tulis, entah itu skripsi ataupun tesis, itu kan butuh banyak pengorbanan ya. Artinya waktu kita banyak tersita, kemudian tenaga, pikiran, modal, dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah modal kita yang harus dikeluarkan. Maka memang asas manfaat itu saya pikir memang harus dikedepankan juga gitu. Bukan hanya sekedar apa jadi gitu ya. Namun kita pikirkan juga kira-kira apa manfaat ketika karya kita itu jadi untuk orang lain. Terima kasih Ustaz, itu aja. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz. Pak Sarul, ada kiai di di Sulawesi itu. Ini menarik. Jadi di kiai itu bikin hukum sendiri. Jadi terkenal, udah sepuh banget tapi udah meninggal. Itu punya pesantren yang ribuan gratis tahfiz Quran. Jadi kalau sama tadi gagasan dengan yang antum teliti itu, dia tapi dia bikin misalnya kalau menurut empat mazhab begini, nah dia timbang-timbang sendiri tuh. Nanti dalilnya dia bikin cari dalil sendiri. Jadi dia kalau kita belajar di pesantrennya itu ada buku fikih yang dia susun sendiri. Namanya Darul Hufaz di 77 Bon itu. Nah, dia bikin dia menarik untuk diteliti Pak Sarul. Mungkin nanti saya bantu cariin kitabnya itu yang mana dia banyak membuat istimbat hukum sendiri. Jadi itu udah sesuai dengan konteks Indonesia banget. Tapi dia istimbatnya misalnya rokok, dia menurut mazhab ini apa nggak boleh. Dia punya dalil sendiri bahwa rokok boleh gitu. Jadi dia apa? Ya menarik sih kiainya itu. Hmm. Maka itu aja Pak Sarul. Ya, kalau memang ada bukunya kan atau kitab karyanya kan mungkin tuh bisa menjadi kerangka teori buat penelitian saya ya, mungkin bisa dibantu gitu. Dan ini kan bisa dilihat lagi tuh penelitian beliau ini, walaupun misalkan bentuknya adalah sebuah ijtihad daripada apa namanya empat mazhab itu, pasti ada dominan-dominannya gitu kan, dominan dari semua buku fikih itu kan bisa dilihat kan, dan itu mungkin bisa apa namanya bisa jadi apakah karya beliau ini mendukung daripada gagasan fikih Indonesia atau menolak atau ada sesuatu apanya. Jadi kan di situnya bisa dilihat ya kalau dari yang Pak Andi sampaikan. Menarik, menarik. Kalau memang ada kan menarik banget. Pertanyaan saya ke Pak dosen tadi. Oke, gimana Pak tadi? Ayat-ayat gimana? Dikelompokkan gimana? Ya, dari pengalaman yang ratusan Bapak sudah Bapak bimbing, ini biar untuk memudahkan kami, misalnya ayat tentang satu tema itu banyak kan ayat Al-Quran. Nah, seperti inilah saya searching ini Pak. Beberapa ayat dalam buku yang berkaitan dengan konsep mahabbah atau cinta itu surat Al-Maidah ayat 54, Ali Imran ayat 31, surat Yusuf ayat 4 dan 31, surat At-Taubah ayat 128 129. Nah, yang efektif, yang baik berdasarkan penelitian para peneliti yang terdahulu, apakah satu ayat saja atau satu surat saja, satu ayat dalam satu surat, atau dikelompokkan dibahas misalnya 3, 4 atau 5, atau bagaimana yang Tadi baiknya? ayatnya masalah cinta konteksnya tadi yang semua disebutkan itu. Mahabbah ya Pak, mahabbah cinta kepada Allah. Nanti Oke. salah persepsi lagi ya ini. Ya. Judulnya tadi masalah cinta kan? Ya, jadi saya mau coba tafsir ayat-ayat cinta atau ayat mahabbah dalam perspektif Lataiful Isyarat Imam Al-Qushairi. Saya coba searching ini, ayat mahabbah itu ada beberapa, lumayan banyak kan, kalau terlalu banyak kan melebar Pak. Bagaimana efektifnya, apakah dikelompokkan atau berapa ayat saja atau bagaimana?
kalau menampilkan ayat dia beserta bahasa Arabnya, jadikan saja ayat yang primer saja satu. Yang tadi kan sudah dibahaskan yang masalah umum saja ayatnya. Nah, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta, sebutkan sama surahnya saja. Yang tadi disebutkan Pak Sepriandi. Ya. At-Taubah, ayat sekian. Nah, kemudian apa lagi tadi? Al-Maidah ayat Al-A'raf misalnya 54, ayat sekian. Ali Jadi tinggal Imran sebut ayat suratnya saja. Nah, menurut 10. pengalaman saya, ada model gitu mahasiswa. Karena dia tidak bisa memenuhi halaman 150 halaman, dia mentok dalam penulisan. Ayat-ayat tadi semua dia tampilkan. Jadi 6 halaman itu semuanya ayat Al-Quran. Gitu loh. Untuk memenuhi apa? Memenuhi kota halaman 150 halaman. Karena dia kurang gitu. Mentoknya dia di kemarin itu, beberapa tahun yang lalu itu. Nggak sampai dah 150 halaman. Jadi bisa sampai 6 halaman apa 7 halaman itu ayat semua tuh. Nah, jadi Hmm. ayat-ayat yang tadi tampilkannya memang ayat-ayat tentang satu tema khusus tapi tampilkannya ayat ini ayat bukan begitu kan. Jadi cukup sebutkan surahnya saja gitu. Gitu Pak Sepri ya. Jangan sampai 6 halaman 7 halaman tuh ayat semuanya. Kalau Al-Baqarah saja itu bayangkan Al-Baqarah kalau di copy paste dalam Al-Quran tuh sudah berapa halaman tuh Al-Baqarah tuh. Bisa sampai Ya, 10 ya. halaman itu. Nah, gitu Pak ya. Jadi yang Baik, baik. khusus yang Jadi tema nggak umum boleh ya. saja tentang cinta tadi Maba. Jadi ayat itu yang ini, yang lain-lain tinggal Baik, sebutkannya surahnya. Gitu Pak ya. baik, Pak. Hmm. Ya. Atau dalam istilah kita dosen-dosen PTG Mau jangan tanya Pak, terlalu banyak menyebutkan ayatnya dalam bahasa Arab meskipun ilmu Quran tafsir gitu. Jadi sebutkan surahnya lebih bagus itu. Juga surahnya, kemudian ayat apa jangan bahasa Arabnya di copy paste. Jadi apa? Nanti ujung-ujungnya nanti banyak plagiat. Spinner sekalipun yang teknologi, kalau misalnya ayat bahasa Arab ya di copy paste di apa namanya di ayat itu spinner pun bingung juga ada bagaimana cara mengatur bahasa mengubah-ubah kan nggak mungkin bahasa Arab diubah gimana gitu. Tapi kalau kayak bahasa lain bisa bisa diubah-ubah gitu. Karena plagiatnya luar biasa kalau ayat Al-Quran itu kan. Hmm. Jadi cukup ayat-ayat sentralnya saja, kemudian yang Iya, lain yang disebutkan umum surahnya, saja Pak ya. Pak. Yang lain-lain sebutkan saja nama surahnya. Yang ada kaitan dengan mahabbah tadi kan. Atau dikelompokkan tadi ya gitu Pak ya. Baik. saya mau Oke, nanya saya Pak. rasa sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Saya hanya ngoreksi eh, teman-teman kita ya. Hari ini 2 orang. Satu orang kenapa tadi nggak hadir? Siapa tadi? Ngantar antar adiknya ke rumah sakit, Pak. Adiknya ya. Ini saya tentang 2 orang. Berarti dia bisa Tadi masuk di mana itu kalau ya nggak salah kalau tadi ada izin waktu. sama Bapak itu. Sabrina Ya tadi izin seharusnya sama Bapak kalau nggak salah. nanti dimasukkan di kelompok lain lah. Pokoknya harus presentasi. Ini yang paling penting ya. Oke, yang pertama tadi Sarul Hidayat ya. Himpunan Hukum-Hukum Fikih dalam Tafsir An-Nur. Kita sudah bahas tadi masalah abstrak. Nah, abstraknya belum kelihatan kan? Nama-nama tokoh kira-kira yang mana mendukung, mana yang kontra. Nah, jadi harus disebutkan tentang masalah apa tadi itu? Masalah hukum apa tadi? Hukum fikih. Hmm. Himpunan Hukum Fikih dalam Tafsir An-Nur karya Al-Hasbi As-Siddiqi Ya, Pak. itu. Nah, di abstraknya itu apa yang ingin ditemukan? Indonesia dikenal memiliki banyak suku itu nggak perlu lagi disebutkan. Saya rasa begitu, nggak perlu lagi. Jadi langsung penelitian ini menemukan kesimpulan besar gitu. Metodenya sudah ada, oke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, oke. Ya cuma itu aja. Apa yang ingin ditemukan itu yang belum kelihatan di abstrak. Rumusan masalah, oke cukup satu nggak masalah. Satu cukup. Nah, bab 2. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Jadi dijadikan nanti nama-nama yang ada di abstrak itu kalau bisa di sini di bab 2 ini Pak apa namanya Syahrul di A B C D ini nanti Anda Ya, sebutkan Pak. misalnya penelitian si Polan. Kan banyak yang udah meneliti tentang Hasbi Asyidiki udah banyak kan? Sudah Anda lihat gak? Penelitian yang Ya sudah, relevan tentang Hasbi Asyidiki. Sudah ada nggak penelitiannya? lumayan banyak, Pak.
Lumayan banyak. Nah, peneliti-peneliti itulah nanti yang ditampilkan di bab 2 dan nama mereka ini nanti dibuat di abstrak itu Sidki ya. Apa Sarul Sarul Nah, lumayan banyak ada hampir ratusan, sudah ada 100 yang teliti tuh. Kalau Anda Kalau dari searching Pak, variabelnya 100 di jurnal. ada. Ya. Wah, kalau gitu semakin mudah Anda gitu kan. Makanya gampang. Jadi itu saja yang Anda bahas di bab 2 itu, nama-nama yang ada di abstrak itu. Si Polan, bahas tentang apa, tentang habis sedikit ya. Jadi itu nanti Anda kumpulkan ini. Kira-kira yang penelitiannya mana yang sepemikiran, mana yang agak tidak sepemikiran. Jadi dikelompokkan. Tinggal Anda saja berdiri di mana posisinya. Apakah mau menjembatani antara kedua mereka ini yang berseberangan pemikiran atau gimana itu? Gitu ya. Pertanyaan cukup satu. Baru yang terakhir siapa? Rabiah. Rabiah, Dawiyah. Di Ya, Ustaz. outline ya, di outline bab 3 itu tidak bicara lagi tentang konsep. Seperti sih kita bahas tadi di template itu. Konsep itu, teori itu dia letaknya di bab 2. Jadi nggak bicara lagi tentang masalah konsep. Bab 3 itu langsung to the point apa objek penelitian kita. Kalau dia tokoh, langsung nama tokohnya. Tadi kayak Sarul tentang masalah siapa tadi Hasbi Asidiki. Langsung bab 3-nya itu Hasbi Asidiki. Bahas dia kan. Kalau yang non tokoh, langsung apa objek yang diteliti, cari bahasanya yang tepat ya. Ya, jadi jangan bicara konsep lagi. Teori konsep itu udah selesai di bab 2. Nah, nggak ada lagi masuk-masuk konsep dan teori di bab 3 dan bab apalagi bab 4. Bab 4 itu sudah analisis itu. Bab 5 kesimpulan. Jadi nggak ada lagi. Kalau abstraknya dia agak lumayan. Penelitian ini bertujuan. Nah, pas bahasanya. Penelitian ini bertujuan. Menganalisis bagaimana para pengusaha kontemporer mengenai konsep etika. Fokus kajian diarahkan pada pembandingan cara pandang dua pendekatan tersebut terhadap konsep hak alam. Nah, tiba-tiba ada tafsir Al-Azhar sama tafsir Misbah. Kenapa nggak tokoh dua ini saja yang Anda jadikan judulnya? Kenapa? Misbah sama apa tadi? Misbah sama apa tadi? Misbah sama Al-Azhar. Al-Azhar. Kenapa nggak ini jadi komparasi, jadikan judul? Itu saja. Jadi lebih lebih enak dia. Jadi Anda mengkomparasi antara tafsir Al-Azhar sama tafsir Misbah dua tokoh ini. Itu aja dijadikannya. Jadi itu yang sumber primer Anda. Gitu. Baik, Ustaz. Kemudian banyak nih yang membahas tentang apa tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka sama Quraisyham. Jadi ini yang Anda bahas nanti di bab 2. Jadi Anda bermain di bab 2 ini peneliti-peneliti yang membahas tentang dua mufasir ini. Gitu kan enak, simpel saja gitu. Nggak usah yang berat-berat. Yang penting standar SOP-nya bisa mudah dipahami orang, udah selesai. Nah, itu saja dari saya ya. Baik, Ustaz. Syukron. Mau tanya satu lagi Pak terakhir sebelum tutup. Kalau kitab tafsir itu belum diterjemahkan, bagaimana triknya Pak? Tafsir yang mau saya kaji belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin pernah mereka melakukan penelitian. Gimana triknya? Triknya jangan dikerjain, Pak. Ini triknya jangan dikerjain. Karena belum ada penerjemahannya. Nanti Kenapa Pak? nanti kewalahan nanti. Jadi Pak Sepri nanti kewalahan ketika apa namanya kalau tidak tahu apa isi arti dari yang ingin kita teliti tidak tahu nanti kewalahan nanti gitu. Kecuali ada yang penerjemahnya gitu. Jadi jangan-jangan kalau nggak tahu artinya jangan gitu. Ya, Jadi harus betul-betul berarti kita menguasai apa objek penelitian kita. Kalau dia misalnya berbahasa Arab, kita harus tahu benar-benar apa yang ingin dituliskannya. Tapi kalau masalah arti ini kan sekarang sudah gampang, Pak. Tinggal copy paste, buatkan Google terjemahnya yang drive gitu. ya, arti boleh gitu ya Pak ya. Iya, Google Translate itu cukup memadai ya untuk jadikan memadai. Nah, cuma saya hanya membuat itu di bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia saya belum tes itu. Coba bisa nggak terdetek dia drive itu? Karena tafsir kan rata-rata bahasa Arab kan? ya.
Nah, coba saja. Ya, coba nanti Pak. Ya Itu karena Pak ya. kalau ayatnya kan dari ayat Al-Quran yang sudah ada, cuman tafsirnya ini yang tafsirnya tidak ada. Iya. Saya udah cari, belum ketemu ya, Pokoknya saran saya, terjemahan. kalau belum ada terjemahan apa namanya bahasa Indonesianya, jangan dulu. Takutnya nggak sesuai dengan harapan kita kan? Jangan dulu. Atau kecuali Pak Supriyandi punya teman ini yang bisa apa yang paham yang tafsirkan itu nggak masalah. Itu bisa ya Pak ya, cari Bisa. orang yang bisa mensupport kita ya untuk Ya, eh, mensupport untuk bisa apalah mengartikan itu nggak apa-apa. baik. Makasih Pak. Oke. Udah cukup ya di closing statement lah. Apa silakan di closing statement. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, dari penelitian saya yang berfokus pada himpunan-himpunan hukum dan penelitiannya Ustaz Robiah yang berfokus pada ekologi, ayat ekologi, em, lingkungan. Eh, di sini kan memang penelitiannya tematik, memang berfokus pada tematik dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain bisa terinspirasi daripada diskusi kita pada hari ini untuk penelitiannya. Marilah kita tutup diskusi kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pada saya. Tadi Oke, putus saya Pak. live ya. Terima kasih. Pada Saya live. Terima kasih Pak.